Welcome to Jai. Dengan apa hari ini? Oke, Irfan Fatur Rahman. Bisa ngerti dulu. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa itu? Monggo, Mas, perkenalkan dirinya. Halo, nama saya Mahendra Yuda dan saya saksofonis. Oh, saksofonis itu tandanya dia memegang alat musik apa, Mas Irfan? Enggak. Ketibung. Oh, mana itu? Dangdutan. Dangdutan. Enggak jadi ngejazz. Nggak jadi ngejazz. Baik. Boleh perkenalkan mulai dari asalnya, sekolahnya, nama ibu kandungnya. Oke. Aslinya saya. Aset nih. Rit. Oke. Saya aslinya dari Semarang, tapi di sini itu cuma numpang SMK sama kuliah. Kuliahnya juga kebetulan di sini. Masih Semarang? Aslinya Semarang. Semarangnya mana, Mas? Semarangnya Banyumanik. Oh, sama Bandungan itu. Bukan loh, GTTA ya teman-teman. Tapi berarti di Semarang sampai SMP. Ya benar, SMP. Terus ke 15 tahun lah. ke Solo ya, Ke pas Solo. SMK-nya ya. Kenapa kok akhirnya bisa memilih ke SMKI? SMKI kan basicnya kalau teman-teman tahu SMK yang fokusnya itu di seni pertunjukan, SMK musik 8. dan lain-lain. Itu bagaimana Mas ceritanya? Tuh dulu tuh pas apa ya pindah itu kan saya nggak tahu tuh mau kemana gitu. Habis itu di Solo Paragon, yo maaf ya sebut merek. Tuh kebetulan itu ketemu salah satu pemain saksofonis ya yang juga terbaik di Solo, salah satu yang terbaik di Solo. Habis itu aku kenalan sama orangnya, kontak-kontakan. Habis itu banyak hal terjadi seperti bareng Apa itu, Mas? gitu. Habis itu ya, habis itu seperti itu. Habis itu kan aku kan kayak terinspirasi kok pengen jadi musik ya. Kebetulan soalnya dulu itu orang tua punya background musik juga. Ayah itu pemain piano, ibu penyanyi, kakak penyanyi. Sekarang juga kakak masih di Semarang. Dia kerja di pertanahan ya, Jawa Tengah. Sama apa itu? Ya sering nyambi jadi singer sama MC juga. Oh, berarti keluarga latarnya dari musik ya Mas? Iya. Itu ya. Seni banget pokoknya. Itu pernah nggak jamming sekeluarga gitu? Pernah. Oh, gimana itu? Pernah jamming sekeluarga. Jamming sekeluarga belum pernah, soalnya ayah saya sudah. Oh ya, tadi kan sudah bahas banyak pertanyaan singkat dari Mas Mahendra ya. Terus kalau di Solo ini kira-kira kesibukannya ngapain selain kuliah, Mas? Oh, selain kuliah? Anu Mas, aku kan gini nih, karena aku juga punya istilahnya keahlian juga. Yo, aku juga nyambi reguler. Soalnya aku juga ikut band-band. Yo, akhir-akhir ini sering lebih, ya bukan akhir-akhir ini ya, sering main sama anak-anak muda. Seringnya lebih main ke anak-anak muda. Entertain gitu. Iya, mainnya. Mungkin kalau misal masnya main ke sebut merek lagi ya, coffee shop kayak Alma Mater, mungkin Light Space, atau mungkin coffee shop yang lain yang kayak mungkin ya terkenal di Solo kayak Babrak dan lain-lain. Itu kan saya kadang-kadang main di situ juga. Yang top tier gitu ya Mas? Waduh, aku nggak bisa bilang. Yang main di Burjo itu. Itu kalau iseng Mas, itu kalau mungkin malam-malam gabut ya gue alat emang ya gabut. Oh iya, pernah itu? Pernah Mas. Ke Burjo itu? Lah. Ya selain itu juga aku weddingan. Iya, ini minggu ini ada 2 jadwal Mas. Itu ada jadwal. Udah ada jadwal. Berarti sering di weddingan ya? Sabtu Minggu. Tapi nggak pernah main di acara perceraian. Kenapa harus dirayakan perceraian? Oh, sialan. Oke, langsung kita lanjutin. Lalu pertanyaan selanjutnya, Mas Rizal. Ya, ini kan Mas Mahendra sendiri kan perlu diketahui juga kuliah di Unisri juga ya. Jurusan apa Mas? PBI. Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan FKIP. Bahasa Inggris. Itu kenapa kok akhirnya mengambil kuliah di PBI dan Unisri? Oh, sebenarnya itu simple Mas. Aku kan kalau belajar musik, ya aku juga bisa belajar otodidak di rumah. Kebetulan kan kayak, ya aku juga punya keinginan buat masuk ke kampus yang kayak isi Jogja atau gimana, punya keinginan pastilah. Tapi itu dalam sisi lain nek semisal aku belajar musik terus tuh aku nggak punya keahlian lain gitu loh. Soalnya gini Mas, kalau di Solo ya mungkin ya memang agak susah ya kalau kita istilahnya kalau kita main musik itu kan freelance Mas kerjaannya, bukan pekerjaan tetap. Kalau kita nggak punya pekerjaan tetap, kita nggak bisa gantungin di musik terus. Pada suatu saat juga. Iya benar. Benar sih. Buat second skill ya. Second skill buat pegangan. Kembali lagi ke musiknya ya. Iya. Kenapa akhirnya mengambil saksofon?
Tapi sebenarnya alat musik yang lain bisa kayak gitar, piano gitu bisa mas? Saya basic malah jujur nyanyi ya. Kalau gitar soalnya itu nyanyi? apa ya, gitar itu dasar. Iya, Gitar itu benar. aku bisa ya, dasar-dasar, kunci-kunci dasar itu bisa. Tapi nyanyi mas apa? Suka nyanyi man. Awalnya nyanyi. Awalnya nyanyi dulu? Habis itu aku ke saksofon, hari ini ke saksofon. Karena ketemu sama tadi itu yang di sofa tadi. Iya, bukan hanya itu, soalnya aku juga apa ya? Dulu itu punya ketertarikan musik jazz gitu loh. Oh, Kebetulan sekali. keren sekali. Kalau Mas Mahendra jadi punya kiblat musisi jazz nggak? Paul Desmond, Dave Brubeck. Wah itu terlalu Terlalu jazz banget. Saya itu jazz taunya Ardhito Pramono. Oh, Ardhito Pramono itu juga ngiblat jazz juga. Ngiblat jazz juga. Joy Alexander tau? Joy, ya, main piano, dapat Grammy itu, kemarin ya? dapat Grammy itu juga. Joy Hisaishi dan lain-lain itu kayak gitu. kok bisa ke jazz itu kecemplung dari siapa mas? Karena itu jazz kan termasuk musik yang intelektual juga gitu. Ya, kecemplung sendiri mas. Dulu itu sempat dengerin temanku dengerin musik jazz tau. Akhirnya aku dengerin lagunya itu apa ya? Faithful, kebetulan dari Joy Alexander juga pemain Indonesia. Habis itu tak dengerin, kebetulan itu ada pemain saxophone namanya Joshua Redman di lagunya. Itu kok aku main jazz, dengerin lagunya itu kayak rumit gitu loh, maksudnya kayak susah lah. Hal tersebut yang memancing aku untuk pengen belajar. Oh, ini musiknya susah, jadinya aku harus belajar ini. Pertanyaan-tanyaan Nah, pertanyaan-tanyaan. akhirnya suka sendiri. Kok susah Akhirnya, gitu. Soalnya gimana ya, di dalam jazz itu kan kayak ada istilahnya kayak jurus-jurus. Kalau misal kita main Naruto misalnya bawa bunder itu Iya, iya. apa itu masih Rasengan apa Baigai apa lah itu nek semisal kita keluarin ada rasa puasnya lah. Di jazz itu juga kalau semisal kita belajar habis itu dapat jurusnya habis itu udah keluar lancar kayak dan aku sangar ya dan aku sangar. Kalau kata Berry Likumahua itu, Berry Likumahua. apresiasi tertinggi dari musisi jazz itu udah di stick face sama penontonnya. Itu bener nggak sih mas? Jika jazz itu apa? Gitu. Oh iya, itu menghayati sih. Menghayati. Aku yo nek saksofon yo piye ya Mas ya. Soale mulute ya ra iso ngene-ngene iki ya Mas. Tapi yo wah piye ya kayak otak iki darahe langsung mengalir ke atas berarti berarti langsung kayak mospit gitu. Saya juga sering gitu mas. Rasanya kayak waktu handstand tapi. handstand. Bisa handstand. Gak bisa lah berat badanku guys. Lihat saja itu. Lihat saja gitu. Berarti musisi favoritnya tadi Joy Alexander ya? Ya salah satunya. Selain itu di Indonesia ada nggak? Kalau yang lagi happening jadi maksudnya kayak angkatan-angkatan sekarang gitu. Yo kalau Glenn Fredly gitu, Tommy juga. Iya ya, Mas itu Margo, sorry ama. Oke. Terus itu banyak sih mas aku. Tommy juga ya? Tommy juga. Udah pernah lihat konser Tommy? Oh pernah. Kapan? Prambanan Jazz. Prambanan Jazz. Itu keren banget ya. Tapi mahal mas. Iya. Karena premiumnya itu. Sialan. Kapan itu mas? Udah lama mas, tahun berapa ya? Aku dulu lupa soalnya itu dulu itu di apa ya di traktir kebetulan saudara di Jakarta juga mungkin tahun 2017an atau 15an pokoknya aku masih kecil lah Itu terakhir ketemu Tommy itu pas aku itu. belajar jazz itu di situ Itu terakhir kali ketemu Tommy. terakhir kali setelah itu ya ketemunya sekarang di Spotify ya di Spotify itu. Kamu tahu nggak Tommy sekarang gimana? tak suruh gimana? Tommy. Tommy di bibi. oh iya adanya Tentang Prambanan Jazz. Itu kalau menurutnya Mas itu kira-kira Prambanan Jazz kalau itu masih jazz nggak ya kira-kira? Nah itu karena bener-bener itu banyak ngundang apa artis-artis pop sekarang kan? Bener. Oh iya Nah, itu Sing esensinya kemarin itu gimana? beberapa di TikTok itu kayak undang pop sebenarnya. Kalau semisal arah aransemennya atau arah musiknya masih ke jazz itu nggak apa-apa karena menurutku jazz itu kan pengembangannya juga banyak, ada yang fusion, ada yang masih klasik atau apa. Tapi kalau semisal misalnya ya Prambanan Jazz ngundangnya musisi ya aku band gampang aja label indie itu loh yang Apa itu? 420. terus Ya, karena ada banyak gigs lah sebenarnya. gigs jam. Kira-kira Masnya ini punya cita-cita mau manggung di gigs mana kira-kira? Mungkin Synchronize kah? Atau Prambanan Jazz kah mungkin? MLD Spot Authenticity ya Synchronize salah satunya juga ya itu target awal dulu aja. Target awal. Soalnya kalau udah sampai manggung ke situ tuh rasanya kayak
Posisi banget ya. Posisi banget tuh. Menurut Mas Mahen sendiri fenomena Synchronize Fest itu gimana? Keren banget sih Mas, karena gimana ya, kita tuh akhirnya punya wadah, karena pada dasarnya itu akhir-akhir ini kan banyak apa ya, orang-orang Indonesia itu selalu mendambakan band-band dari luar negeri atau mungkin band-band yang istilahnya bukan dari negara kita sendiri. Ya, benar. Nah dengan itu kan istilahnya kayak kita kan band-band yang dari negara sendiri, lokal-lokal itu kan akhirnya kekurangan pasar. Ya aku tahu sebenarnya itu kayak Prambanan Jazz atau mungkin jazz apa ya, gig lain apa-apa itu juga bisa memasarkan, tapi apa salahnya untuk memasarkan band-band lokal untuk istilahnya kayak di konser besar agar lebih terkenal lagi lah. Akhirnya kan menurut saya juga bagus, karena akhirnya itu mereka yang awalnya apa ya istilahnya lagu-lagu atau nama-namanya itu sudah mulai turun ya. dari leaderboard atau apapun lah gitu. Itu akhirnya naik lagi karena istilahnya kan nostalgia Iya, atau benar, mungkin benar, apapun. Jadi ya bagus ya aku. Dan sekarang tuh mayoritas siapa yang nggak tahu lagu Armada, lagu Wali, lagu Armada, ST12, Smash gitu mah Smash. tahu. Kamu apa ya Mas ya? Wah, apa yang paling apa? Kenapa hatiku cenat saja itu. pada kamu itu udah lama kan. Backgroundnya putih gitu ya? Backgroundnya putih. Sampai apa ya? Green screen. Itu green screen yang edit bukan sih Mas? Masih kayak apa, Mas? Bukan ya? Green Screen sudah ada tahun 2015 gue. Nah iya. Padahal Smash itu tahun berapa itu? Masih suka Smash juga nggak? Ngomong-ngomong soal referensi musik ya Mas ya. Kalau Mas Mahendra ini kira-kira referensi musiknya apa? Jazz tadi ya berarti ya? Oh dulu tuh aku justru malah ya awalnya kan aku dari jazz ya, karena aku dengerin di musik Prambanan itu toh. Habis itu aku habis itu aku suka mulai musiknya itu tuh dari musik-musik yang kayak musik-musik indie gitu. Maaf ya, aslinya bukan indie. Apa ya itu musik-musik yang kayak Flash, habis itu Daun Jatuh, habis itu Fartani juga apa ya sukanya kayak gitu Mas, musik-musik yang istilahnya Tenang. banyak tenang Mas, Folk gitu. folk bener banget. Jadi sambil ngopi sambil senja. Iya bener. Itu pernah ada di bahasa seperti itu Mas? Enak banget Mas. Soalnya dulu aku juga gitu Mas. Soalnya lagu ini dengerin marahin lagu itu. Mabu Hati ya. Iya. Mabu Hati banget ya. Kayak sama lagi kan Ariel Lesmana kan kalau Ariel Semana ini bagai hitam dan putih. Ya, ternyata jatuh. Iya. Khas banget, tapi itu Khas Ariel banget. Semana itu khas banget. Khas pikir enak sing sendiri Mas. Bener. Khasnya dia gitu lah. Iya. Kalau khasnya Jogja itu bakmi apa dok? Berarti dari mulai musik folk ya bisa Iya, folk, dari mulai akhirnya musik folk. ke jazz ya. Akhirnya ke jazz ya bener. Kalau musik-musik kan di era-era tahun 2018 ini memang yang terkenal itu kan juga itu ya kayak folk. Ya, kan folk. Mas Mahendra kan kira sama angkatannya. Iya. Tumbuh di era itu nggak sih? Iya no, kemudian Maksudnya- itu suka di era itu dan kebetulan apa ya labil dan lebaynya tuh di situ, soalnya dulu tuh pas masih apa ya istilahnya kayak SMA kan pemikiran kita kan kayak belum sedewasa Iya, sekarang. mencari jati diri. Kadang-kadang kalau semisal galau sitik-sitik nyenja, sitik-sitik ngopi. Iya. Yang generasi Habis itu asam lambung. Sini asap lambung. Masnya punya asam lambung nggak? Enggak, aman aku. Punya nggak? Iya, saya punya juga. Biasanya pas pagi-pagi Mas. Iya, sinyal gigi. Iya, iya. Gila, bisa ya. Itu kenapa ya? Kenapa jadi musik? Malah bahasa asam lambung. Nah, mengenai preferensi musik tadi ya Mas ya, kan nggak bisa dibohongi kalau kita punya taste tersendiri tentang musik begitu. Iya, bener Kalau banget sih. menurut Mas Mahendra sendiri ada nggak top list berapa? 5 atau 7 lagu yang lagi didengerin sekarang gitu di Spotify? Nah, kita Yang gampang isi listening aja ya. Apa ya? Pamungkas pertama. Oh, yang artisnya mana aja, Pamungkas? artisnya aja. Artisnya aja ya? Artisnya aja Pamungkas. Habis itu yang Persija ya dulu. Beda Mas. Itu dulu pernah loh. Beda Pamungkas tuh Mas. benar. Lanjut, Atau mungkin kalian pernah dengar Asmali Brasi juga. Subhibernya. Asmara tak terkalibrasi. Frekuensi yang sama. Suasana di Kota yang bukan Mas Ando. Itu berarti Pamungkas, Subhibernya. Segi Bernian, benar habis itu apa lagi ya saya?
Atlantis, pernah denger? Atlantis. Si Fred. I can save her. Itu artis mana itu, Mas? Barat. Barat. Tapi kalau Atlantis. ya lupain aja. Coba ganti Indo. Indo itu kalau saya itu tetaplah almarhum dia nggak pernah bisa Glenn, ganti. ya, Suka Bung Glenn. Habis itu apa lagi ya? Banyak sih kan. Glenn. Tommy tadi masuk. Kurang habis itu apa ya? Wah, Kunta Aji. Kunta Aji. Sudah terlalu lama sendiri. Ya, itu. Habis itu sama Isyana Saraswati. Isyana Saraswati. Kenapa kok suka Isyana? Padahal kan sekarang dia itu sekarang unik, Mas. Isyana itu dulu pop banget kan ya. Habis itu sekarang setelah lulus dari Universitas Singapura itu ciri musiknya mah beda. Ya. Apalagi kalau collab sama itu loh, Dead Squad itu loh. Oh iya, Masuk jadi loh. keras banget sih. Tapi masuk nggak sih menurut Mas? Aku masuk Mas, aku langsung Masuk ya? headbang langsung Mas. Langsung headbang ya? Aku headbang 5 km pas dari rumah. Sampai murah semua gitu. Orang tua Langsung. Oke. Baik, teman-teman, Irfan Faturrahman, Mas Mahen. Iya. Itu tadi playlist yang disajikan oleh Mas Mahen. 5 playlist terbaik ya, bisa buat referensi musik daripada teman-teman di rumah. Untuk segmen selanjutnya kita akan beranjak kepada segmen yang akan membedah playlist dari masing-masing narasumber yang akan kita wawancarai. Let's check it out. 5 playlist favorit lo dong? 5 ya? Iya. Oke. Ada Leto Lubang di Hati, ada Noah Mungkin Nanti, ada Maroon 5 Can't Go Home Without You, ada Bruno Mars It Will Rain, dan yang terakhir ini lagu Jepang, ada Haruka Kanata dari Asian Kung Fu Generation. Bro, sebutin 5 favorit playlist lo dong? Oh, 5 playlist ya favorit ya. Yang pertama itu mungkin dari BMTH yaitu Bad Life, terus ada juga dari Mardial yaitu Sebat Dulu, kemudian ada Soto Bu Ayam Bukarti dari Mardial juga. Yang keempat itu ada dari Mardial juga yaitu Amer, terus yang selanjutnya itu Sweet Talker dari King Raffi. Mas, sebutin 5 favorit playlist lo dong? 5. Iya. Yang pertama Payung Teduh, Hari Bercerita, terus ERK, Efek Rumah Kaca. Judulnya apa ya? Seperti Rahim Ibu. Terus yang kemudian 420, Kita Pasti Tua. Kemudian ada lagu Awas 19 Romantisan. Dan yang terakhir saya banget Hari Happy Asmara, Rongkat. Kembali lagi di Kejahi. Dengar apa hari ini? Oke, tadi kita sudah lihat beberapa referensi musik dari narasumber juga dari Mas Mahendra, dan juga ada dari orang-orang di kerumunan. Dan nampaknya ini referensi playlistnya Mas Mahen ini meskipun dia sangat jazzy sekali, Betul sekali. tapi tetap di playlistnya ada musik-musik antar genre. Tugas. Nah, antar genre berarti lah ya Mas Mahen ini tidak mengutak-utakan musik gitu. Iya, benar. Mas Mahen setuju gak sih wah kalau metal ya metal terus, kalau punk ya punk terus. Kalau gimana ya maksudnya coba jelasin lagi. Misalnya kan sekarang orang-orang kan ini musik metal, aku mau ini metal terus. Pokoknya jangan sampai mendengarkan musik lain. Ada kan yang orang yang benar-benar Karena fanatik gitu. sebagian itu eksklusif. Iya. Eksklusif. Yo mungkin kalau fanatikme ya. Kalau bicara tentang fanatik, kalau semisal orang itu nyaman dengan musiknya ya it's okay sih menurutku. Tapi nek semisal ya aku tahu suatu saat orang itu bakal dapat intisari. Wah, ya, intisari. Apa itu intisari? Bukan itu Mas. Gitu. Oke. Ya intisari ya misalnya nanti semisal kamu dengerin musik rock tapi tiba-tiba kamu terasuki kopi senja tiba-tiba kayak wah diriku yang ruwet seperti apa itu kerumunan moshpit ini ternyata bisa ditenangkan oleh lantunan gitar misalnya. Suatu saat juga ada yang dapat intisari kayak gitu ada. Yo itu takdir orang-orang sendiri sih. Kalau saya nggak mau ikut campur. Iya. Kalau misalnya saya juga nggak selalu suka jazz, juga suka Dewa 19 gitu. Wah, Dewa keren banget tuh. Wah, nah itu memang benar-benar Dewa sih Mas, nggak ada yang bisa lupa nih itu. Ahmad Dhani itu Nggak pernah. respect Om Ahmad Dhani. Respect Om. Respect. Nggak pernah ada yang lupa kalau itu. Benar. Kalau sekarang ini kan
Apalagi sekarang ini referensi musik dari orang-orang itu dari TikTok, Mas. Saya anggap orang, terutama cewek-cewek itu mendewakan Arctic Monkey. Arctic Monkey. Oh. Coba. Ganteng banget lagunya. Nah, itu dari orang-orang itu udah Keren sekali. Nah, masuk ke intro ya Mas Irfan Masuk ya. ke intro. Kita ini ada games ya yang disediakan sama teman-teman kreatif. Kita harus menebak games. Waduh. Menebak apa namanya? Intro lagu. Intro lagu. Aduh. Nah, kayak tadi. Ayo. Nah, itu misalnya apa gitu. Jadi kita nanti disediakan Mas main intro lagu Intro apa? lagu. Kita nanti cepet-cepetan. Ini gimana untuk ya? Angkat tangan apa? Langsung angkat apa angkat tangan. kaki aja? Pelan. Mau kita katakan aja ya? Angkat tangan aja. Angkat tangan aja. Gimana ngangkatnya? Tutorial dulu, bukan YouTube dulu kan? Ini angkat tangan. Oke. Let's go. Mengucap jantungku sih. Iya kan? Telat, bener telat. 1 poin buat Mas Mahen. Oke, selanjutnya bisa di play? Hei, itu kecepatan itu. Apa Ipan? Ku menemukanmu saat ku terjebak. Itu lagu apa ya? Daun jatuh terus kasih dulu Kak. Aduh, cepet Aku masih nol. Salah. Halo. Itu kan? Aku ketawa gak denger sakit. Apa tadi? Here we go again. Iya. Aduh. So here we go again. Dari mana ya? Don't slow me now, Queen. Kesukaanku. Metallica itu. Tapi apa ya? Apa ya? Bukan ya? Bukan Metallica ya? Nothing else matter. Is my life. Wah, Bener. itu ya. It's my life. Apa? Bon. Bon apa nih? I have nothing. Dari Iku Whitney Houston. Ya. Itu apa ya? Aku belum pernah denger. Houston. I have nothing. Nothing. Kini berarti. Jadi kayak Glenn. Kasih putih. Glenn Alinsky. Glenn Johnson. Pemain Liverpool. I don't love you. My Chemical Romance. Waduh sial, aku kalah nih. Mas jangan mengalah dong Mas. Hey Jude. The Beatles. The Beatles. The Beatles. Basket Case Green Tea. Oke. Itu ya, berapa lagu tadi? Berapa lagu? 10 lagu. Harusnya kita tadi menebak 1000 lagu. Waduh, up Berarti Roro Jonggrang. Jonggrang. Si Candi. Ya. Candi. Oke, tapi tadi emang walaupun mungkin Mas Naidar tidak menebak yang banyak, tapi itu Iya. ternyata sih indie banget loh. Iya. Kayak bener-bener gimana? Langa gitu lagunya. Karena gitu kan ya tahu. Kata orang itu apa yang didengarkan manusia itu berbanding sama dengan kualitas dirinya. Oh. Nah, jadi kalau kita misalnya mendengarkan lagu jazz, itu ada kecenderungan kalau dia yang mendengarkan lagu jazz itu memang punya rasa sense of intelektual musik yang tinggi. Benar nggak sih Mas Mahen itu? Wah, kalau itu gimana ya? Kalau sama lu sama Orang-orang ya berbeda. Ya, itu gue, berbeda. Ya, dari pendengaran ada juga ya kayak gitulah. Oke. Dari 10 playlist yang disiapkan tadi, ada nggak yang pulang dari sini mau didengerin? Yang menarik. Aduh, aku kangen banget sama Basket Case, Mas. Itu ya. Kamu juga denger juga ya? Pang juga ya berarti. Green Day ya. Iya, sini juga denger pang sih, Mas. Aku malah mendusta ya, malah aku malah Iya. denger pang. Pang, Tapi enak Pang. tapi enak loh. Lepas stres soalnya. Berarti nggak penting apa yang genre musiknya apa, yang penting enak didengar. Enak denger didengar, aja ya. bisa bikin hatimu
bisa melampiaskannya sih. Oh, iya. Kalau ngomong soal lagu, ini kira-kira ada lagu banget yang berkesan nggak? Nah, bener. Atau mungkin ini lagu pertama pas aku belajar sekso misalnya. Atau apa, pokoknya yang paling berkesan aja. Paling berkesan. Pupus satu tahun. Kenapa? Apa ya? Anu mas, dulu pas aku SMP kelas 2 itu pernah pacaran 2 tahun lah. Nah istilahnya kayak gitu lah. Itu lagunya udah ada dari lama kan. Pas SMP kelas 2 pas itu. Berarti kamu lulus istilah jemput pacar dong? Oh, kelas dengan kita. Keren. Gimana aja? Ya lah gitulah pokoknya kita udah jalan banyak lah. Apa itu kayak duka suka itu dilalui bareng gitu lah. Hal-hal yang mencerminkan lagu tersebut tuh ada di dalam kisah itu gitu. Oh iya. Apa liriknya yang paling mengena? Ya kalau ref nggak usah tanya ya. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Tahun itu soalnya itu saya setelah aku diputusin seminggu kemudian dia udah gandengan sama yang baru mas. Aku aja. berat. Memang ketulusan sebuah perasaan itu bisa digambarkan sama sebuah lagu ya. Bener. Ada lagu yang menggambarkan saya banget. Udah tahu? Udah tahu. Apa itu? Tapi ngomong-ngomong soal Rizky Biliar. Itu jelas banget itu. Pasti. Tujuh banget, mayor tujuh banget. Mereka saling mencintai. Demi BBL. Kayaknya gitu. tapi ngomong-ngomong soal Servando. beneran ya. Itu tuh kayaknya lagu Pupus tadi tuh diputer terus ya di setiap level aku di misalnya alma mater. Ya itu kenapa mas? Itu lagu itu kak Suci sering amat. banget. Gini mas, tak jelasin apa ya eranya ya dulu itu kok DL19 itu sampai sekarang nggak pernah bisa dilupain karena DL19 musiknya itu beda. Soalnya kalau semisal kita dengerin Noah, Peter Pan, itu Armada atau band-band apa itu ST12 apa mereka itu kiblatnya rock mas. Serius, aku dibilangi mas. Mereka itu semuanya itu kiblat. Iya enggak sama orang-orang ya yang kayak mereka tuh tahu banget tentang musik ya. Mereka itu bilang soalnya ya itu karena kiblatnya rock Indonesia dulu. Habis itu DL19 itu satu-satunya band yang ngambil kiblat itu dari band luar negeri lah. Makanya kok kita banyak nemu lagu-lagu DL19 itu kayak nada-nadanya tuh beda, beda sama band-band yang seumuran kayak mereka kayak Bespati apa beda banget. Kayak istilahnya apa ya nada-nada yang dikeluarkan kayak aransemen apa itu kayak beda banget. Soalnya niru ya bukan niru ya. Istilahnya Terinspirasi. lah. Influence. Habis itu ya dengan perbedaan itu dan istilahnya kayak karena apa ya liriknya juga berkesan banget apalagi itu dulu pas zamannya Mas Ari Lasso ya. Wah itu. Paling suka pas vokalisnya siapa mas? Ari. Kalau aku pas vokalisnya bukan Jaja Mirza. Bukan. Saya Once. Kalau Ivan apa? Saya emang nggak ikuti Dewa mas. Nggak ikuti Dewa? Saya emang ikutnya kayak artis pop sekarang ini kayak gitu. Misalnya apa mas? Kayak apa Jura Yunita. Gimana? Mitologi. Baik, Dewa 19 itu memang nggak pernah kehilangan. Nggak pernah kehilangan. Pasar. Kemarin tuh konser di Solo, wah di auditorium. Iya, UMS ya. Itu aku mau beli mas, nggak mampu. Aku kebetulan ada cewek mas, waduh tak abotin kan saya juga tanggung jawab soalnya. Wah, iya. Nanti malah. Makanya itu. Baik, mungkin itu tadi bincang-bincang kita teman-teman sekalian para dahi mania ya namanya apa Dahi itu? mania. Dahi mania, ya. Kayak salah satu Mania. program mancing. Suka mancing nggak? Nggak suka. Pak Isa mas mancing keributan ya. Mancing. Nggak jadi. Wah. Itu obrolan kita pada setengah jam kali ini karena Setengah dibatasi jam. durasi. Kita harus berbagi dengan yang lainnya seperti perasaanmu, seperti hubunganmu yang selesai padahal tidak pernah dimulai. Wah. Ngono ya lah. Oh, no, ya oleh. Ngono ya lah. Ini chord gitar apa mas? Ini chord gitar A teman-teman. Amil 7, Bimil 7. Kabeh. Malah kayak nggak jadi. Jadi Baik, terima kasih Mas Mahendra atas ketersediaannya untuk menjadi narasumber pada siang hari ini. Kita atur
Semoga ilmu-ilmu yang dibagikan sama Mas Mahen bisa jadi referensi juga buat kita, seperti tentang jazz tadi, terus tentang playlist. Pokoknya dengarkanlah musik yang cerdas, jangan pernah dengarkan suara motor dengarkan musik saja. Setelah ini akan ada penampilan jamming dari Mas Mahendra. Tetap stay di Jahi. Dengar apa hari ini? See you.